Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar ya. Nanti pagi ya, sekarang hari Senin berarti Selasa dini hari jam 2.45 Inter akan ketemu dengan Sampdoria. Ini yang kita tunggu-tunggu sahabat Bob. Kenapa gitu? Karena kita harus memperebutkan 3 poin. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, sahabat Bob, semalam juga ada pertandingan Serie A juga sudah berlangsung ya. Seperti semalam juga ada Udinese melawan Sassuolo, berakhir 2-2. Dan tadi pagi juga ada Juventus melawan Fiorentina. Juventus menang 1-0. Nah, yang terakhir 2.45 itu ada pertandingan Napoli melawan Cremonese. Gua berharap Cremonese ada perlawanan, ternyata ya jam 4 gua bangun, gua lihat live skor 1-0, udah gua tidur lagi gitu loh. Ternyata pagi gua lihat mereka unggul 3-0. Memang luar biasa. Memang kita akui bahwa Napoli ini dia berada di planet lain ya, bukan ada di Liga Italia. Sekarang mereka berjarak 16 poin dengan Inter. Nah, sekarang Inter saatnya fokus ya, fokus dengan mengejar 3 poin, memenangkan pertandingan melawan Sampdoria. Apalagi Inter sekarang benar-benar full tim kecuali hanya Korea. Jadi ya kita berharap duet Lula akan memulai dari start. Tetapi kalau kita melihat head to headnya antara Sampdoria dengan Inter, ternyata Inter telah memenangkan 9 pertandingan dari 11 pertandingan yang dimainkan melawan Sampdoria yang terakhir ya. Walaupun terakhir waktu kita di kandang mereka kita imbang ya. Jadi artinya Inter selalu mendominasi melawan Sampdoria. Bahkan dari 42 pertandingan, Inter memenangkan 24 pertandingan. Terus Sampdoria hanya menang 6 kali, artinya Inter kalah 6 kali dari 42 pertandingan. Jadi secara head to head, secara peluang Inter lebih dijagokan. Jadi memang kalau secara prediksi nggak tahu sahabat Bob bagaimana melihat prediksinya. Kalau gua melihat Inter akan menang besar. Apalagi kita udah ada Brozovic, Hakan, Barella, terus juga Lukaku gitu loh. Jadi kalau kita melihat secara realistisnya ya sahabat Bob ya, apalagi memang Sampdoria juga banyak sekali pemain-pemain Sampdoria itu yang absen sahabat Bob, yang banyak cedera. Ya ada Andre Conti, ada Corey Gunter. Jadi ada 6 pemain Sampdoria diprediksi akan tidak bermain ya. Dengan pemain-pemain inti aja mereka sekarang ada di peringkat 19 dan baru meraih 2 kemenangan. Walaupun istilahnya Stankovic bilang bahwa dia memberitahu anak-anaknya bahwa kita berjuang terus siapapun yang kita lawan. Tetapi kalau kita melihat secara ini ya, nah ini yang gue bilang bahwa Sampdoria tuh sebelum Stankovic datang ke sana udah terjadi krisis sampai mereka akhirnya di dasar klasemen. Masuk Stankovic belum bisa mengangkat sampai saat ini. Ya, kita doakan aja dia bisa mengangkat, tapi setelah pertandingan melawan Inter Milan, kalah melawan Inter Milan, nah habis itu mereka bisa menang. Apalagi kalau sahabat Bob melihat kemarin Sampdoria waktu melawan Monza, harusnya mereka menang. Tapi di menit ke-97 Monza menyamakan lewat penalti. Nah, inilah sepak bola sahabat Bob ya. Kita berharap semoga aja benar-benar Inter benar-benar menang. Dan jangan lupa nanti kita akan live ya sahabat Bob untuk menyambut pertandingan terakhir minggu ini ya. Kita yang paling lama istirahatnya. Nah, terus kita akan menyambut duet Lula kembali ya. Jadi sahabat Bob, kalau sahabat Bob ingat bahwa di tanggal 26 Agustus ya 2022 itu terakhir Lula ya masuk antara Toro dengan Lukaku itu melawan Lazio. Disitulah permulaan dia cedera sahabat Bob. Jadi akhirnya di kejuaraan pertandingan ke-22 musim ini Inter akan menduetkan kembali Lula, Lukaku dan Lautaro. Semoga aja mereka benar-benar bisa memberikan kontribusi. Kenapa? Karena memang kenapa Lukaku dipanggil dari Chelsea rencananya untuk diduetkan dengan Lautaro kembali. Ternyata berkata lain ya nasibnya karena cedera
Akhirnya Zeko yang dibeli dari Roma tujuannya untuk menjadi starter, menjadi cadangan, ternyata akhirnya menjadi sahabat karibnya Toro. Kenapa? Karena mereka bergantian mencetak gol, bergantian memberikan assist, dan akhirnya hanya orang tahu Lautaro dan Zeko. Nah, sekarang Inzaghi akan mencoba kembali Lukaku dan Lautaro. Semoga aja nanti dia mencetak gol, karena terakhir dia baru mencetak gol di Serie A itu baru 2 gol, sahabat Bob. Jadi memang jauh sekali ya. Padahal penampilan dia udah 11 kali di Serie A. Nah, semoga nanti benar-benar Lukaku bisa mencetak gol, Lautaro juga bisa mencetak gol, dan Inter membawa 3 poin, sahabat Bob. Nah, kalau kita berbicara yang namanya Napoli ya, sedikit gua bahas Napoli gitu loh. Ya, kalau orang Itali bilangnya itu perfetto ya, benar-benar perfect. Ya memang belum ada down-downnya, gaspol terus. Jadi memang susah ya kita berharap mereka terpleset. Tapi ya kalau mereka terpleset juga pasti akan ada lah ya. Tapi nggak tahu kapan gitu loh, sahabat Bob. Kita hanya berharap ya Inter fokus aja dengan dengan tujuannya gitu loh. Nah, sahabat Bob, kita berharap benar-benar nanti Inter langsung gaspol, jadi bisa di awal babak pertama itu udah bisa kill the game. Jadi di istilahnya, kenapa? Karena pertandingan-pertandingan kita ini akan banyak ya, apalagi minggu depan kita juga akan bermain di Liga Champion. Setelah ketemu dengan Sampdoria, kita ketemu dengan Udinese. Jadi ya benar-benar persiapan yang nih kan sahabat Bob lihat nih. Persiapannya Inzaghi berlatih, dan mereka benar-benar happy dan intens untuk benar-benar tidak membuat kesalahan kembali seperti waktu melawan Empoli dan Monza. Jadi benar-benar ini kuncinya. Kenapa? Karena memang ketat, karena tim-tim di belakang kita ini kan mengejar 4 besar. Dan Inter fokus sekarang 4 besar. Bagaimana terus menempel Napoli dan tidak terkejar dari belakang. Itu kuncinya, sahabat Bob. Nah, sahabat Bob, ini yang paling menarik ya. Sedikit ya, selain dari kita prediksi pertandingan, terus bagaimana nanti jalan pertandingan. Kalau gue sih Inter akan dominan. Dan walaupun kita bermain di Sampdoria, di kandang mereka, tetapi Sampdoria menurut gue, prediksi gue ya, akan susah keluar dari krisis ya. Nah, ini kita akan berbicara sedikit siapa sih pemain yang kemungkinan akan pergi dari Inter setelah musim panas nanti. Kita tahu bagaimana waktu zamannya Conte, setelah kita memenangkan Scudetto, ternyata akhirnya Conte berhenti karena ketidaksenangan dia dengan penjualan Hakimi dan Lukaku. Nah, akhirnya Inter mendatangkan Edin Dzeko dengan Korea, terus mendatangkan Simone Inzaghi dengan gaji yang lebih kecil. Dan tapi apa yang terjadi, sahabat Bob? Terus walaupun di musim ini Inter lebih menurun dibanding tahun lalu, tetapi di Liga Champions Inter lebih gacor di musim ini. Jadi ada sedikit banyaknya perbedaannya gitu. Nah, kira-kira siapa pemain Inter yang akan meninggalkan musim panas? Kenapa? Inter kemarin mengumumkan kerugiannya adalah 246 juta ya. Menurut laporan pemilik Inter China Group Suning berniat mendapatkan keuntungan bersih 60-70 juta musim panas ini. Nah, untuk memangkas gaji 10-15%. Jadi gini juga, sahabat Bob. Jadi pemangkasan gaji ini ya untuk menyeimbangkan neraca, terus juga pasti dengan kondisinya sekarang ya beban berat itu pasti nggak akan bisa. Jadi ya kita paham gitu bagaimana Inter kondisinya sekarang. Nah, terus dengan Alessandro Bastoni, Barella, Martinez adalah menjadi kandidat teratas untuk dijual. Hal itu mungkin memerlukan kepergian setidaknya 1 pemain penting. Ya mengingat pemain Italia ini, Bastoni dan Barella ini dianggap sebagai masa depan klub ya. Penjualan mereka kemungkinan kepergiannya akan menjadi paling sulit untuk ditanggung. Nah, jadi kita siapa aja? Kita yang pertama adalah Alessandro Bastoni. Ya, sekarang kan lagi
ada pembicaraan kontrak, dia minta 6 juta, ya kita berharap, kalau gua pribadi ya dia berharap bertahan ya, dia menerima penawaran dari Inter, tapi ya kita nggak tahu sahabat Bob ya, seperti Skriniar bilang setia-setia, ya banyak yang bilang, oh gua 120% yakin Bastoni bertahan, ya tidak ada yang bisa sahabat Bob ya, yang pasti itu kita tidak bisa memastikan apa-apa gitu loh. Kalau kecuali dia sudah menaikkan kontrak yang baru gitu loh, seperti yang dilakukan oleh Darmian. Nah itu baru kita bicara oke gitu loh. Nah Bastoni ini kan kemarin kan sebenarnya udah diincar sama Conte, tetapi dia terus banyak sekali pada yang bilang waktu dia mau dijual, banyak yang trending itu Suning out ya, di trending banget di Twitter, tetapi akhirnya perwakilan Bastoni Tullio Tinti menepis rumor itu. Jadi ya akhirnya aman gitu loh, nggak dijual gitu loh. Tapi di musim ini kita nggak akan tahu. Namun jika Inter menerima tawaran yang besar, dia mungkin tidak punya pilihan. Itu yang gue bilang ya. Kalau tiba-tiba klub Inggris menawarkan 9-10 juta per musim, ya sama lah seperti yang Skriniar bilang gitu. Tapi ya kita nggak tahu. Bagaimanapun kita berharap Bastoni bertahan karena ini pemain yang luar biasa. Bagaimana skillnya dia, ya ini benar-benar sekarang udah menjadi momok, salah satu lini pertahanan terbaik di Italia dia ya. Apalagi dia masuk dalam kategori pemain muda 50 pemain muda di Eropa, itu salah satu nama dia ya. Ini jual hebat. Nah, terus kalau untuk Skriniar udah kita pastikan dia akan pindah karena dia sudah menandatangani kontrak dengan PSG, prakontrak ya. Jadi ya kita udah lepaskan dia walaupun Inter tidak mendapatkan apa-apa dari kepergian dia. Nah, kalau untuk Denzel Dumfries, dia juga luar biasa penampilan dia. Walaupun naik turun, tetapi menurut gua ini luar biasa. Dengan harga 12 juta, kita jual Hakimi 60 juta, itu luar biasa. Nah, sekarang Inter lagi bekerja karena memang penawaran dia, Inter maunya menjual 50-60 juta. Sekarang Chelsea sama MU yang lagi bersaing untuk mendapatkan Dumfries. Semoga aja nanti di musim panas dia lepas, karena memang tujuan Dumfries dijual adalah untuk capital gain, untuk mendapatkan laba bersih. Jadi kalau gua berharap ya Dumfries dijual, berarti Bastoni, Barella atau si Martinez tidak akan dijual gitu. Nah, untuk Ruben Gosens juga Inter, kita benar-benar yakin banget ya bahwa Gosens ini akan gacor ya. Dia dibeli senilai 30 juta. Siapa yang tidak berharap mendapatkan Gosens di klubnya? Tetapi ternyata dia setelah cedera belum bisa menampilkan performa terbaik. Tetapi kemarin dia mau pergi, tapi Ausilio dia tidak akan dijual. Nah, ini juga masih berpotensi di musim panas meninggalkan Inter, sahabat Bob. Nah, untuk Lord Gagliardini ini juga dia udah pasti akan pergi, walaupun Inter tidak ada menawarkan perpanjangan kontrak. Nah, ini orangnya sakti gitu loh. Walaupun pemain cadangan, tetapi siapapun yang melatih, dia selalu mendapat kesempatan, sahabat Bob. Jadi kesimpulannya adalah Inter Milan Skriniar memutuskan untuk menandatangani dengan Paris Saint-Germain. Terus Gagliardini juga tidak mau ke Nottingham kemarin. Nah, sekarang Inter hanya tinggal menunggu siapa yang akan pergi. Dumfries, Bastoni, Gosens, atau siapa, sahabat Bob ya. Kita berharap, hanya kalau gua berharap ya mungkin kalau nggak Dumfries ya mungkin kalau Korea sih udah dipastikan akan dijual. Nah, semoga ini bisa menutupi capital gain dan Inter juga bisa membeli pemain-pemain yang dibutuhkan untuk musim depan, terutama adalah pengganti Skriniar, apakah Bekau, Scalvini, Endika yang juga gratis dari Frankfurt. Jadi kita tunggu aja apakah Pavard. Nah, kita tunggu aja, sahabat Bob. Yang paling penting nanti malam dini hari jangan lupa kita akan live, kita dukung Inter dan kita pastikan Inter menang, sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.